Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad, Stambuk F5518133. Baiklah teman-teman, pada vlog kali ini saya akan membahas sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi? Di sini saya akan membahas lebih lanjut sistem informasi, seperti apa sih pengertian dari sistem informasi, komponen-komponen, arsitekturnya bagaimana, macam-macam sistem informasi, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi untuk lebih lanjutnya, simak pembahasan berikut. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sistem informasi. Jadi kita harus mengetahui apa sih itu sistem dan apa sih itu informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terpadu atau terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun elemen-elemen yang dimaksud di dalamnya, yang pertama yaitu tujuan, inputan atau masukan, output atau keluaran, dan selanjutnya proses, kemudian dan umpan balik. Kemudian apa sih itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah sehingga membentuk suatu informasi yang sangat penting sehingga berguna untuk penggunanya atau penerimanya. Jadi dapat diketahui bahwa sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi informasi yang berharga dan berguna bagi penerimanya. Baiklah, kemudian adapun tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi yang pastinya yaitu untuk menghasilkan atau mendapatkan sebuah informasi. Sistem informasi mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama tidak harus kompleks, yang kedua bisa saja menggunakan sebuah komputer. Baiklah, selanjutnya kemampuan dari sistem informasi. Kemampuan dari sistem informasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Kemudian yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu memungkinkan pengakses informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Baiklah, setelah berbicara tentang sistem informasi, ada hubungan eratnya dengan teknologi informasi. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi yang pertama yaitu seperti peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Kemudian yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang selanjutnya, konektivitas meningkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 6 bagian. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga prosedur, yang keempat jaringan dan komunikasi, yang kelima yaitu basis data atau database, yang selanjutnya yaitu orang atau pengguna dari suatu sistem informasi tersebut. Baiklah, kemudian adapun organisasi dari teknologi informasi atau sistem informasi bisa kita lihat di atas. Terdapat manajer, analis sistem, pemrogram, dan operator. Sistem informasi diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama level organisasi,
Yang kedua, area fungsional. Yang ketiga, dukungan yang diberikan. Dan yang terakhir, arsitektur sistem informasi. Oke, baiklah teman-teman. Jadi sistem informasi juga itu mempunyai fungsi berdasarkan fungsinya. Jadi sistem informasi berdasarkan fungsional. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Yang kedua ada sistem informasi keuangan atau yang disingkat dengan Finance Information System. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi manufaktur atau yang biasa disebut Manufacturing Production Information System. Kemudian yang keempat itu ada sistem informasi pemasaran atau yang biasa disebut Marketing Information System atau yang singkatannya MKIS. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi SDM atau sumber daya manusia yang biasa disebut dengan Human Resources Information System atau yang disingkat dengan HRIS. Oke, kemudian sistem informasi berdasarkan dukungan kepada pemakai. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disebut Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS. Kemudian yang kedua, sistem informasi manajemen atau yang biasa dibilang dengan Management Information System atau yang biasa disingkat dengan MIS. Kemudian yang ketiga, sistem operasi perkantoran atau yang biasa disebut dengan Office Automation System atau yang biasa disingkat dengan OAS. Kemudian yang keempat ada sistem pendukung keputusan yang biasa disebut dengan Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS. Kemudian yang kelima, sistem informasi eksekutif atau yang biasa disebut dengan Executive Information System yang biasa disingkat dengan EIS. Kemudian yang keenam, sistem pendukung kelompok yang biasa disebut dengan Group Support System atau yang disingkat dengan GSS. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sistem pendukung cerdas atau yang biasa disebut dengan Intelligent Support System atau yang disingkat dengan ISS. Oke, baiklah teman-teman, sekian untuk pembahasan tentang sistem informasi. Saya harap teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dapat memahami, dapat menambah wawasan tentang sistem informasi, di mana kita telah membahas sistem informasi itu sendiri, seperti tujuannya, macam-macam komponen-komponennya, klasifikasinya, arsitekturnya, organisasinya, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.